Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Waalaikumsalam kabarnya Ibu? warahmatullahi Sehat? Iya, wabarakatuh. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sudah pada kumpul? Bisa kita mulai nggak? Kita bisa mulai lebih awal. Bisa Bu. Baru 25 ya? 7 lagi kemana ini? Yang mau presentasi sudah ada? Insya Allah siap, Bu. Siap ya? Siapa aja nih Pak? Saya kok belum lihat itunya ya? Udah dikirim ke Google Classroom ya? Sudah di Classroom, Bu. Materinya? Di Google Classroom ya? Iya. Oke. Silakan dimulai. Teman-teman yang sudah kumpul semua nih? Sudah Ini Ibu. baru 25 nih. So, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita mulai lebih awal, ya, supaya bisa selesai juga lebih awal. Oke, silakan kelompok berapa sini? 7 apa? Kelompok 6, Bu. 6 ya, 6. Oke, silakan. Bisa dimulai presentasi. Ya, Pak, silakan. Mau dijadikan host Bu Vita. Kita nggak sama Bu Vita, Pak. Oh, sama siapa ya? Kita cuma bertiga. Kita cuma bertiga. Enggak dijadikan ke host Pak. Ke hostnya di siapa ya Pak? Pak Rizal apa Pak Sanusi yang mau jadi co-host? Pak Rizal Saya aja, Ibu. Pak Rizal, Bu. Sudah Pak Rizal? Siap Ibu. Sudah terlihat? Dimulai ya Bu, Pak. Ya, silakan. Terlalu besar, Pak, itunya, Pak, posisinya, Pak. Jadi nggak Oh, muat di layar. Dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rutinitas kita yaitu perkuliahan. Yang terhormat Ibu Eka Yunita Yustantina, yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan, izinkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yaitu tentang perkembangan sosial emosional. Perkenalkan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Pak Sanusi, yang kedua Pak Syahbirin, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Rizal Firdaus. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke pemateri yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Pak Sanusi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Ibu Dr. Eka Yunita selaku dosen psikologi dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan sosial emosional. Ini lebih menekankan kepada emosi anak dalam satu lembaga pendidikan. Dalam makalah ini tentunya kami akan membahas bagaimana tentang perkembangan sosial emosional anak dalam pembentukan dan juga identitas kesejahteraan emosional yang dihasilkan dari interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan ini tentunya mencakup dengan bagaimana si anak itu bisa berinteraksi, bisa mengatur dan juga memahami emosi serta
mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekitar di mana dia tinggal ataupun lingkungan sekitar di mana mereka itu akan berhubungan dengan sifatnya pendidikan. Terkait dengan masalah pendidikan tersebut, tentunya pendidikan ini tidak hanya terbatas kepada sebuah transfer pengetahuan atau juga penguasaan keterampilan akademik, tapi juga pendidikan merupakan satu proses pengembangan individu secara holistik. Salah satu hal yang sangat penting dalam pendidikan adalah bagaimana seorang guru itu bisa memahami atau mengetahui emosional anak yang disebut emotional quotient atau kecerdasan emosi. Tentunya ini merupakan satu pengembangan dari kognitif. Kalau memang kognitif itu sifatnya intelligence quotient atau kecerdasan intelijensi, sedangkan emotional quotient adalah bagaimana guru bisa memahami atau mengidentifikasi tentang emosional anak itu sendiri. Di sini ada beberapa tokoh yang kami sampaikan dalam makalah tersebut, ya salah satu di antaranya adalah Bowley, ya, terus juga Vygotsky. Mohon maaf jika memang ada kesalahan sebut, dan juga bagaimana menurut nanti Terry Erikson dan lain sebagainya. Berbicara masalah perkembangan sosial ekonomi anak ini, tentunya kita melihat dari sisi realitas dan idealitasnya. Realitas terjadi banyak anak yang menghadapi berbagai macam hambatan dan juga mengembangkan kemampuan mereka secara sosial, seperti rendahnya kemampuan dalam mengelola emosi, sulitnya berinteraksi secara positif dengan teman sebaya, serta meningkatnya kasus masalah perilaku di lingkungan sekolah. Setiap individu ini memiliki tugas perkembangan yang harus dituntaskan pada setiap tahapan yang dilalui. Salah satunya adalah tahapan perkembangan di usia remaja yang paling dominan. Karena pada periode ini remaja itu banyak sekali mengalami perubahan yang terjadi dari berbagai aspek. Antara lain perubahan emosionalnya, perubahan fisiknya, juga perubahan psikologisnya maupun sosialnya. Pada usia remaja, seseorang ini tentunya sering kali menghadapi krisis untuk mencari identitas dan untuk menentukan identitas dirinya. Di sisi lain, remaja ini selalu mengandalkan egosentrismenya yang sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya kenakalan remaja seperti tawuran, minum minuman keras, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Tentu perilaku ini membahayakan diri dan orang lain yang banyak dilakukan oleh remaja, antara lain tadi tawuran, ya, bullying dan lain sebagainya, ya. Adapun idealitasnya seharusnya, ya, di mana bagaimana tenaga pendidik untuk memberikan satu pendidikan khusus pada anak-anak tersebut diharapkan memiliki keterampilan sosial emosional yang baik, mampu mengelola emosi dengan tepat, ya, juga memiliki rasa empati serta mampu beradaptasi dalam berbagai konteks sosialnya. Tentunya ini semuanya akan membantu menciptakan emosi anak itu sendiri. Dalam penyusunan makalah ini, ya, dalam penyusunan makalah ini kami mengacu pada konsep ayat-ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis yang kami petik dari hadis Bukhari Muslim dan juga ya yang lain sebagainya. Masih di bawah, Pak, masih di atas, Pak. Masih di atas, masih. Nah masih situ. Salah satunya di sini ada surat Al-Hujurat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, ayat ini tentunya membahas tentang bagaimana seseorang bisa bersosialisasi dengan lingkungannya dengan lita'arofu, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan rasa kenal maka ia mempunyai rasa atau memiliki rasa empati kepada teman-temannya. Karena ada peribahasa bilang, jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak cinta, jika tak cinta maka dia tidak akan memahami apapun yang terjadi pada lingkungannya. Terus yang kedua di sini ada juga surat Al-Furqan, ya. Al-Furqan dan juga surat-surat yang lain
yang menjelaskan tentang bagaimana anak tersebut bisa beradaptasi dengan tutur kata yang baik dalam lingkungan dalam pergaulannya. Dan juga di sini kami akan menyampaikan juga beberapa hadis ya yang terkait dengan masalah perkembangan emosi anak yang nantinya insya Allah akan dibahas oleh teman kami, dan juga beberapa tokoh seperti di sini Hasan Albana, Zaki Darajat, ya, terus juga Profesor Dr. Quraish Shihab dan juga Imam Al Ghazali. Berawal dari sebuah rumusan masalah yang akan kami bahas di makalah ini nanti. Lanjut Pak. Nah, di sini kami insya Allah nanti akan merumuskan satu dari permasalahan apa yang dimaksud pengertian dan teori perkembangan sosial emosional, hubungannya dengan kesehatan mental. Terus apa saja sih tahapan-tahapan yang perkembangan emosional ini dan faktor-faktor mempengaruhinya. Di mana tahapan-tahapan ini kami mengambil atau mengutip dari teori dari Erikson ya. Selanjutnya, kami di sini akan membahas nanti dengan rumusan masalah bagaimana peran pendidik dalam mengatasi perilaku emosional siswa. Lanjut, Pak. Dalam makalah ini, kami insya Allah akan mengeksplorasi tentang pengertian dari teori perkembangan sosial emosional dan hubungannya dengan kesehatan mental. Juga akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan sosial emosional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Juga nanti bagaimana peran seorang pendidik atau seorang guru atau lembaga lainnya yang bisa mengatasi perilaku sosial anak yang sering terjadi di masa sekarang ini. Lanjut, Pak. Bahasan ya. Kita langsung merujuk pada suatu pembahasan perkembangan sosial emosional. Perkembangan adalah suatu proses di mana anak itu untuk menuju pada sesuatu secara umumnya. Adapun sosial adalah bagaimana anak itu bisa berinteraksi satu dengan yang lain dalam satu lingkungan tertentu. Dan adapun emosi adalah perpaduan antara beberapa perasaan, sifatnya dorongan, motivasi anak yang timbul dari hati biasanya. Kalau kalau kognitif itu kan bersifatnya dari otak pada umumnya, adapun untuk emosional itu biasa dorongan dari hati, bagaimana anak itu atau seseorang itu bisa mencetuskan sesuatu atau bisa melakukan sesuatu. Adapun secara lengkapnya bahwa perkembangan emosional anak adalah merupakan satu proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Tentunya ini dengan cara hampir sama dengan kognitif, dengan cara mendengarkan, mengamati, meniru, dan melihat apa yang mereka lihat atau memperhatikan apa yang mereka lihat. Dan dalam perkembangan ini tentunya menggunakan emosional perhatian akan perkembangan intelektual anak ini dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan semiawan ya, karena stimulasi intelektual ini sangat dipengaruhi oleh keterlibatan emosional. Bahkan emosi juga dapat menentukan perkembangan intelektual anak secara bertahap. Artinya, secara timbal balik faktor kognitif yang terlibat dalam perkembangan emosional. Dengan demikian, antara IQ dan EQ ini tidak dapat dipisahkan perannya satu sama lain. Karena keberadaan IQ itu sangat menunjang berfungsinya EQ. Tanpa IQ, maka EQ tidak akan berjalan. Karena anak itu setelah dia melihat, maka anak itu lalu berpikir. Setelah dia berpikir, maka timbullah dorongan dalam hati. Itu yang disebut EQ. Demikian pula sebaliknya. Keberadaan EQ sangat menentukan fungsi IQ. Para ahli psikolog menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran yang sangat kecil. Di sini perbandingannya IQ 20%, sedangkan EQ ini 80%. Adapun teori-teori ya, konsep, lanjut Pak. Nah, ini di sini dalam membahas ini kami mencantumkan tentang teori dan konsep dasar menurut pandangan Islam terlebih dahulu. Yang pertama,
ini karena emosional ini bisa berupa ungkapan ya, bisa ungkapan hati, di atas Pak, atas bawah. Ungkapan hati bisa berarti sedih, benci, cinta, marah, dan lain sebagainya. Dalam ungkapan sedih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Artinya yang demikian itu diterapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Maka Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi menyombongkan diri, membanggakan diri. Dalam pengertian di sini bahwa jika Allah memberikan suatu anugerah dan itu dicabut sama Allah karena kelakuan bima kasabat aidikum dengan perbuatan kamu, maka janganlah kita bersedih hati atau berduka cita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan ketika Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita atau min haitsu la yahtasib, maka kita pun tidak boleh berbangga diri, tidak boleh menyombongkan diri. Juga di sini ada ayat yang lain tentang rendah hati. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshauna 'alal ardi haunan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Di sini penekanannya adalah haunan. Haunan ini artinya seseorang itu dalam bersikap di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, haunan. Dan apabila ada orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengundang keselamatan. Artinya ketika ada orang yang jahil itu orang yang bodoh, orang yang benci sama kita, orang yang tidak tahu dengan situasi kondisi kita mengatakan sesuatu yang sifatnya kita itu buat marah kita, maka kita bersikap jangan membalas sikap mereka. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka dan jangan sekali-kali kita membalas kemarahan mereka atau kejahatan mereka juga dengan kejahatan. Dan juga di sini ada kata lemah lembut, fabima rahmati minallahi lintalahum walaupun tafaddan qalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di sini kita kata penekanannya kepada lintalahum. Artinya di sini berlemah lembutlah ketika kita berjalan di muka bumi ini, berlemah lembutlah ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, berlemah lembutkah kita dalam segala kata-kata dan tutur kata kita dalam bersosialisasi. Jika ada orang yang melakukan satu kesalahan, maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka agar hati kita tetap tenang sebagai orang yang difitnah atau orang yang dibenci dan lain sebagainya. Tentu hal ini terinspirasi dari ayat Quran surah Al-Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Segeralah mohon ampun karena manusia pada dasarnya semuanya memiliki kesalahan setiap hari dalam berinteraksi, maka oleh karena itu Allah selalu memerintahkan selalu mohon ampun kepadanya. Orang-orang yang demikian itu disediakanlah surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang selalu memudahkan tangannya untuk memberi, untuk berbuat baik, baik di kala senang maupun di kala susah. Wal kadhiminal ghaidh, yang ini penekanan, dan menahan emosi, yang tidak marah-marah. Terus wal afina 'anin nas, dan orang yang senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan seterusnya. Maka di situ di akhir ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat suka terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Itu inti penekanannya. Adapun di sini juga kami menerapkan mencantumkan tentang hadis-hadis Rasulullah ya. Salah satunya di sini an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minun yukhalitun nas wa yasbiru ala ma ala adahum khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adahum. Artinya
seseorang mukmin itu berinteraksi dengan manusia lain dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada yang tidak berinteraksi dengan manusia yang tidak sabar terhadap gangguan-gangguan orang-orang yang zalim tersebut. Nah, juga di sini dikatakan tentang kenakalan remaja atau mungkin orang yang suka berkelahi dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago berantem atau pandai berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat ia emosi. Juga ada hadis di sini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Oleh karena itu sayangilah siapa saja yang ada di bumi, seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi juga segala tumbuhan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini sayangi. Niscaya yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, dan seluruh malaikat berdoa untuk kalian, menyayangi kalian. Itu hadis dari At-Tirmizi. Di sini juga kami mengemukakan beberapa tokoh, diantaranya adalah Hasan al-Banna, ya, tentang pendidikannya, tentang pentingnya pendidikan yang menyeluruh, meliputi aspek sosial dan emosional. Dalam pemikirannya, pendidikan menurut Hasan al-Banna harus mencakup pembinaan akhlak bertujuan membentuk individu dengan kualitas moral yang tinggi dan tanggung jawab sosial. Terus menurut Imam Ghazali berfokus pada pengembangan karakter melalui praktek spiritual dan pendidikan formal, seperti yang dijelaskan dalam karya Ihya Ulumuddin-nya dalam bukunya. Nah, terus ditetapkan juga oleh Dr. Quraish Shihab, ya. Dr. Quraish Shihab menyatakan bahwa perkembangan emosional anak harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Beliau membahas bagaimana memahami atau bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran bisa membantu individu untuk mengembangkan ketenangan batin dan juga kedewasaan emosional. Adapun Profesor Dr. Zakiyah Darajat, menurutnya iman itu sangat berperan besar dalam menjaga stabilitas emosional, membantu individu menghadapi tekanan dan ketegangan dengan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa keyakinan agama dapat membantu individu mengelola stres, menciptakan keseimbangan emosi, dan menghindarkan gangguan psikologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan dan pengembangan diri. Adapun untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh tentang teori-teori perkembangan sosial emosional oleh Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin. Balik ke Bumahan. Baik, terima kasih Ustadz Sanusi. Kami melanjutkan Ibu Doktor dan teman-teman sekalian. Berikutnya teori perkembangan sosial emosional. Ada beberapa teori terkait dengan perkembangan sosial emosional. Di antaranya adalah yang pertama teori psikososial Erik Erikson, yaitu seorang yang menganut aliran psikoanalisis yang didasarkan pada hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam diri tiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan identitas merupakan pengertian dan penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Erikson, masyarakat khususnya keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seseorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan budaya masyarakat. Sedangkan perkembangan emosional menurut teori humanistik Abraham Maslow, yaitu memandang manusia dari segi positif. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal-hal negatif lainnya, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Maslow, seorang individu dapat berhubungan dengan dunia melalui dua cara, yaitu the real Mateo deficiency atau kekurangan, di mana manusia akan bertahan hidup dengan cara berusaha memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka manusia akan beranjak pada tahap be real Mateo being atau menjadi,
di mana manusia memiliki motivasi untuk mengaktualisasikan dirinya dan pengayaan dari keberadaannya. Artinya, wajar jika seseorang individu didominasi oleh emosi tertentu karena memang manusia itu sangat dinamis. Kemudian teori ekologi, perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Kemudian, Yuri Bronfenbrenner adalah suatu pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang mana terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial atau social agent yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Menurut beliau, teori ekologi menjelaskan perkembangan anak-anak dengan hasil interaksi antar alam sekitar dengan anak-anak tersebut. Teori sistem ekologis disebut dengan pembangunan dalam konteks. 5 sistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner antara lain ada mikrosistem, kemudian ada mesosistem, ada eksosistem, ada makrosistem, ada kronosistem. Kemudian teori berikutnya, teori yang dikenalkan oleh John Bowlby, atau teori beliau memiliki teori keterikatan yang menekankan pentingnya hubungan awal dengan pengasuh dalam perkembangan emosional anak. Ia berpendapat bahwa kualitas keterikatan awal ini akan mempengaruhi hubungan dan kesejahteraan emosi anak di kemudian hari. Keterikatan yang aman pada masa bayi dan anak-anak dapat menjadi fondasi bagi hubungan interpersonal yang sehat di masa mendatang. Berikutnya ada teori perkembangan yang dikenalkan oleh perkembangan sosial yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Percaya bahwa perkembangan kognitif dan sosial anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial mereka. Dalam zona perkembangan proksimal, anak-anak mempelajari keterampilan dan konsep baru dengan bantuan yang lain yang lebih berpengalaman. Melalui interaksi sosial, anak-anak memahami dunia di sekitar mereka dan mengembangkan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Berikutnya, hubungan antara perkembangan sosial, emosional, dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan manusia yang mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Keseimbangan antara kesehatan mental dan hubungan sosial sangat penting karena keduanya saling mempengaruhi. Hubungan sosial yang positif dapat mendukung kesehatan mental yang baik, sementara gangguan dalam kesehatan mental dapat merusak hubungan sosial. Perkembangan sosial dan emosional seringkali berjalan beriringan. Sebagaimana contoh, kemampuan anak untuk bermain kooperatif dengan teman sebaya seringkali bergantung pada kemampuan mereka untuk mengatur emosi dan menanggapi emosi orang lain. Dengan demikian, maka perkembangan sosial dan emosional tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi. Pembelajaran sosial emosional perilaku fokus pada pengembangan terapi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Program-program ini berfokus pada 5 bidang. Yang pertama, manajemen diri, atau kemampuan siswa untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku mereka dalam berbagai situasi dengan cara yang membantu mencapai tujuan mereka. 2. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, atau kemampuan siswa untuk membuat pilihan yang peduli dan positif tentang perilaku dan interaksi sosial mereka dalam berbagai situasi. 3. Keterampilan menjalin hubungan atau kemampuan siswa untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan mendukung serta berinteraksi secara positif dengan beragam orang dan kelompok. 4. Kesadaran sosial atau kemampuan siswa dalam memahami pandangan dan berempati terhadap orang lain. 5. Kesadaran diri atau kemampuan siswa untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai mereka sendiri serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Berikutnya, tahapan perkembangan sosial emosi. Salah satu teori perkembangan sosial emosi adalah teori psikososial. Erik Erikson, seorang penganut aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud,
yang kemudian menjadi neo-Freudian atau psikoanalisa yang didasarkan pada hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan identitas merupakan pengertian dan penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Erikson, masyarakat khususnya keluarga memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan dan budaya masyarakat setempat. Berikut merupakan tahapan perkembangan emosi yang dicetuskan oleh Erik Erikson yang dikutip oleh tim medis Siloam Hospital 2024. Yang pertama, tahap 1, usia 0 hingga 1 tahun. Ini adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila dia merasa nyaman, dilingkupi dengan kasih sayang, maka kepercayaan dirinya akan tumbuh dan berkembang dengan demikian pula sebaliknya. Tahap kedua, usia 1 sampai dengan 3 tahun. Ini bicara tentang otonomi dan rasa malu dan ragu. Konflik antara otonomi dengan rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun, pada tahap ini anak akan belajar. Mereka akan mulai belajar mengendalikan diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Karena itu ada istilah mungkin toilet training untuk menjadi salah satu proses pembelajaran bagi anak-anak di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Salah satu contohnya. Kemudian tahap ketiga, usia 3 sampai dengan 6 tahun. Inisiatif dan rasa bersalah. Dalam tahap ini, anak-anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu dan menetapkan tujuannya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Tahap ini biasanya berlangsung ketika anak-anak berusia 3-6 tahun. Terjadi melalui interaksi sosial. Anak-anak biasanya akan mendapat kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan teman sebayanya, mengembangkan rasa inisiatif, kepemimpinan, dan sebagainya. Nomor 4, tahap keempat, usia 7 sampai dengan 11 tahun. Industri, kompetensi, PS, imperioritas. Melalui tahapan ini, anak akan mulai mempelajari keterampilan khusus di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya melalui individu dan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, anak akan merasa lebih percaya diri, ada muncul rasa bangga dengan dirinya sendiri atau capaian-capaian yang mereka peroleh. Tahap kelima, usia 12 sampai dengan 18, identitas versus kebingungan peran. Memasuki usia remaja, seorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai pesona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Apabila mereka berhasil melalui tahap pencarian jati dirinya, seorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Dan perlunya penanaman akidah sejak dini agar anak-anak lebih memahami dirinya berdasarkan keinginan penciptanya. Dan pola asuh yang baik tentunya sangat berperan penting dalam tahap-tahapan seperti ini. Kemudian tahap ke-6, usia 19 sampai 29 tahun, keintiman versus isolasi. Pada tahapan ini, konflik akan berfokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seorang selain keluarga. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, hingga memicu depresi. Tahap ke-7, usia 30 sampai 64 tahun, generativitas PS stagnasi. Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Tahap ke-8, usia 65 sampai dengan ke atas, integrasi ego versus keputusan. Pada tahapan ini, lansia akan mulai merenungkan kehidupan yang mulai dijalani. Jika merasa puas, ia akan menghadapi tua dan kematian dengan perasaan bangga. Namun, jika merasa banyak penyesalan pada kehidupan-kehidupan sebelumnya, mungkin dia akan merasakan kesedihan, kehampaan, putus asa. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial.
Secara umum, perkembangan emosi sosial ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu bawaan manusia itu sendiri, seperti regulasi emosi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk memahami dan merespon orang lain, memainkan peran penting dalam kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Adapun faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar, seperti pengaruh orang tua, interaksi dengan teman sebaya, pengalaman dalam lingkungan sekolah, dan lainnya. Ini juga termasuk mempengaruhi. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini membentuk dasar bagi perkembangan keterampilan sosial emosional yang sehat pada anak usia dini. Menurut Sahrul S. dan Nur Hafizah. Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar dirinya sendiri. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak, diantaranya yang pertama, keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, intelijensi, peran seks, dan lain-lainnya. Kemudian ada konflik-konflik dalam proses perkembangan di dalam menjalani fase-fase perkembangan. Karena setiap anak itu harus melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tetapi ada juga yang mengalami gangguan dan hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini karena anaknya mungkin belum mampu beradaptasi. Ketiga, sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan anak dalam tiga macam. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan emosi kepribadian. Ketiga faktor diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kurangnya fasilitas rekreasi, lingkungan sekolah. Kemudian menurut Lauren, perkembangan emosi menurut Lauren dipengaruhi dua faktor. Ada faktor keturunan, ada faktor lingkungan. Kalau faktor keturunan merupakan faktor penentu sistem saraf respon dalam diri dan pola reaksi dalam diri. Kemudian kematangan juga mempengaruhi perkembangan emosional. Organ-organ saraf yang matang akan dapat mempersepsi rangsangan dengan jelas. Kesukacitaan. Setelah unsur 3 bulan perbedaan emosi, sukacita ini mulai tampak. Reaksi-reaksi tersebut makin hari makin berkembang ke arah yang lebih spesifik dan beragam. Ada perkembangan emosional. Seseorang juga ditentukan oleh sebab-sebab belajar. Patmonodewo menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan emosi anak yaitu kesadaran kognitif, imajinasi atau daya khayal anak, dan perkembangan wawasan sosial anak. Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal tentunya. Kemudian peran pendidikan dan pengasuhan dalam perkembangan sosial emosional. Berikutnya, Pak. Pendidikan dan pengasuhan adalah dua aspek krusial yang saling melengkapi dalam membentuk perkembangan sosial emosional individu. Keduanya berperan penting dalam menyediakan pengalaman yang mendukung perkembangan emosi, keterampilan sosial, dan hubungan interpersonal yang sehat. Dalam konteks ini, berbagai teori dikembangkan oleh para ahli seperti Albert Bandura, Lev Vygotsky, dan Daniel Goleman, memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dampak pendidikan dan pengasuhan terhadap perkembangan sosial emosional. Pendidikan dan perkembangan sosial emosional. Pendidikan formal di sekolah memainkan peran sentral dalam perkembangan sosial emosional. Pembelajaran sosial menekankan bahwa individu belajar melalui interaksi dan pengamatan perilaku guru, teman sebaya. Bandura 1977. Proses ini membantu siswa mengembangkan empati, keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkolaborasi dari pendidikan sosial emosional yang dirancang oleh Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, menunjukkan bahwa kurikulum yang memasukkan pembelajaran sosial emosional dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola emosi, membangun hubungan positif, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pengaruh dan perkembangan sosial emosional merupakan faktor kunci dalam membentuk dasar perkembangan sosial emosional. Penting hubungan awal antara anak dan pengasuh dalam membangun rasa aman mendasari semua interaksi sosial selanjutnya. Ada interaksi pendidikan pengasuhan. Pentingnya interaksi antara pendidikan pengasuhan tidak bisa diabaikan.
Lepejetsky dengan teori zona perkembangan proksimal menekankan bahwa individu belajar paling baik dalam konteks sosial di mana mereka didukung oleh orang lain. Ada pendidikan karakter dalam pengembangan sosial emosional. Pendidikan karakter juga peran dalam pendukung perkembangan sosial emosional. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam pendidikan. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran fundamental dalam pendidikan karena memberikan bekal kepada siswa untuk tidak hanya berhasil secara akademis, tetapi juga secara emosional dan sosial. Membantu siswa dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menunjukkan empati, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menangani tantangan hidup. Berikut ada beberapa alasan mengapa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan akademis, di mana siswa memiliki keterampilan sosial dan emosional yang lebih cenderung, mereka memiliki kemampuan atau performa akademik yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kedamaian di lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam pengembangan diri dan mengatasi konflik secara positif. Yang ketiga, menumbuhkan kesehatan mental yang baik. Di tengah meningkatnya angka gangguan kesehatan mental di kalangan remaja, pembelajaran sosial dan emosional menjadi sarana penting untuk mendukung kesejahteraan mental siswa. Yang keempat, membantu pengembangan keterampilan sosial yang penting. Pembelajaran sosial dan emosional mendorong anak-anak untuk memahami perasaan orang lain. Dia mudah berempati dan mudah menghormati perbedaan. Keterampilan ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman-teman, keluarga, rekan kerja mungkin di masa depannya. Yang kelima, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan selama hidup. Siswa akan menghadapi berbagai tantangan emosional, sosial, dan moral yang kompleks. Pembelajaran sosial dan emosional memberikan mereka alat untuk membantu keputusan yang bijaksana, membantu mereka untuk membuat keputusan bijaksana, menghadapi kegagalan dengan sikap yang konstruktif, dan mengolah konflik dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, menguatkan nilai-nilai moral dan etika. Dalam banyak hal, pembelajaran terkait dengan sosial emosional ini sejalan dengan pendidikan karakter karena membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral seperti rasa hormat, integritas, dan tanggung jawab. Dengan belajar mengendalikan diri dan menunjukkan empati, siswa dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik, berperilaku lebih etis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Rijal. Masih di mute Pak itu, Pak Rijal. Pak Rijal, suaranya Pak Rijal. Ya, Pak. Silakan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan sosial, emosional, dan penerapan di sekolah. Yang pertama yaitu mengajarkan kompetisi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, yaitu pembelajaran sosial dan emosional adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses pembelajaran memungkinkan murid di semua jenjang dan tingkat kelas dan orang dewasa atau kepala sekolah, guru, dan teknik pendidik yang ada di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai sikap sosial dan emosional secara positif. PSE adalah proses pengembangan keterampilan sikap dan nilai yang
diperlukan untuk memperoleh kompetisi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Strategi pembelajaran dengan menerapkan 4 cara, yakni yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, yaitu mengubah kebijakan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan juga lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan bahwasanya perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan dan mengamati serta meniru apa yang mereka lihat. Tahapan perkembangan sosial emosional meliputi perjalanan dari bayi hingga usia lanjut, di mana setiap fase membawa tantangan psikologis yang membentuk kepribadian individu. Pada saat bayi belajar percaya, anak-anak mulai mandiri, remaja mencari jati diri, dewasa mudah menjalin hubungan dekat, dan dewasa berkontribusi bagi masyarakat. Pada usia lanjut, refleksi bahwa rasa puas atau penyesalan tergantung bagaimana perjalanan hidup telah dijalani. Secara umum, perkembangan emosi sosial ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu bawaan manusia itu lingkungan sekitar. Menurut teori psikososial seperti pengasuhan orang tua, interaksi dengan teman sebaya, dan pengalaman dalam lingkungan sekolah. Perkembangan sosial emosional adalah aspek kunci dalam pendidikan yang membantu siswa dalam interaksi sosial, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan, memahami dan pengambilan keputusan Perkembangan sosial adalah aspek kunci dalam pendidikan yang membantu siswa dalam interaksi sosial, mengelola emosi, dan pengambilan keputusan. Memahami hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan sosial, emosional, dengan mengintegrasikan kurikulum yang mendukung keterampilan sosial. Siswa dapat belajar bagaimana berinteraksi dan berempati dengan orang lain. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Dilanjut sesi tanya jawab. Silakan dibuka 2 atau 3 silakan bagi kawan-kawan. Saya Pak Rijal ya. Ya, Pak Soleh. Ya, langsung aja ya. Terima kasih atas penyajiannya. Langsung pada pertanyaan. Perkembangan sosial anak sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Yang jadi pertanyaan saya, dari kedua faktor itu, manakah yang lebih dominan yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak? Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, diulangi. Dari faktor mana saja faktor yang lebih dominan antara faktor internal dan faktor internal yang lebih dominan terhadap perkembangan emosional. Ya, Pak Nur Hasan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Salam. Dr. Eka dan tim penyaji serta teman-teman yang lain. Ada satu yang ingin saya tanyakan dan mungkin ini sederhana sekali pertanyaan saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah perkembangan sosial anak-anak di Indonesia itu kira-kira sama nggak dengan perkembangan sosial dengan anak-anak di negara barat begitu. Jadi apakah ada perbedaan atau mungkin rata-rata sama gitu antara anak di Indonesia dengan anak-anak di dunia barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Nur Hasan. Apakah perkembangan sosial anak-anak di Indonesia sama dengan perkembangan sosial di negara barat? Ya, betul, Pak. Selanjutnya dari Pak Sugeng, ya, silakan Pak Sugeng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada teman-teman tim penyaji atas presentasinya dan mohon izin kepada Bu dosen. Saya hanya ingin untuk menyampaikan mungkin sedikit tambahan ataupun ya tambahan gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Karena menurut saya ini suatu tema yang sangat menarik gitu ya terkait dengan masalah perkembangan dari anak gitu. Dan dari Al-Quran dan hadis tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman dari tim penyaji. Tapi saya ingin menambahkan bahwa perkembangan sosial emosi anak tersebut saya kira kalau kita melihat dari surat Luqman ya ayat 12 hingga ayat 19 itu saya kira sudah mencakup semuanya ya dari perkembangan sosial emosi anak tersebut. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita dalam membangun sebuah emosi sosial itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya. Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan emosi dengan Allah Subhanahu wa taala ya, karena di ayat yang ke-12-nya Allah mengatakan terkait dengan tauhid, akidah. Dan ini merupakan suatu hubungan emosi yang terpenting dari sosial emosi yang paling penting. Kemudian di ayat bawahnya Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkan bagaimana perkembangan sosial emosi anak itu dimulai dari keluarga ya. Di situ diperintahkan ya terkait dengan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, kemudian bagaimana harus berbuat baik kepada orang tua di saat mereka sudah tua dan seterusnya. Dan di ayat-ayat akhirnya 17, 18, 19 baru ya Allah mengajarkan bagaimana anak itu harus memiliki adab dan akhlak. Bagaimana dia tidak boleh sombong, bagaimana dia harus berjalan dengan lemah lembut, ya, dengan rendah hati, tidak boleh mengeraskan atau meninggikan suaranya dan lain sebagainya. Dan ini saya kira sebuah tahapan yang
menurut saya sangat lengkap ya yang sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana perkembangan ataupun bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam tataran kita menjalin hubungan emosi. Yang pertama adalah kita perkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan akidah dan tauhid kepadanya, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan dengan keluarga kita, dan kemudian seterusnya adalah memiliki adab dan akhlak kepada lingkungan sekitar, mungkin teman-teman ya, kemudian dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian, saya sedikit kalau kita membaca sirah ya terkait dengan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ saya sedikit membuat coretan-coretan ya bagaimana di dalam sirah Nabi tersebut dari awal beliau lahir kemudian sampai beliau wafat, ternyata di situ juga mengandung suatu konsep ya, konsep bagaimana kita mendidik putra-putri kita yang sejalan dengan apa yang tertulis di dalam surat Luqman tadi. Dan ini baru saya temukan kemarin, saya menulis, kemudian saya sandingkan dengan surat Luqman tersebut, ternyata tahapannya sama ya, tahapannya sama di dalam hidup Nabi, perjalanan beliau, dan apa yang ditulis di dalam surah Luqman itu ternyata tahapan konsep dalam mendidik anak itu ternyata sama. Dan mungkin ini tambahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya dari Pak Sugeng. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan Pak Iwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melengkapi ya, kan baru 2 pertanyaannya ya. Mohon Pak Ya. Iwan, mangga. Baik, menarik sekali ya pembahasan tentang perkembangan sosial emosi gitu ya. Dari si urgensinya, dan tadi disampaikan dukungan penelitian bahwa yang berpengaruh kepada kesuksesan masa depan seseorang itu ya justru kecerdasan emosi yang lebih dominan ya, sampai di angka 80%, sementara IQ, intelligence quotient, hanya berperan 20%. Nah, yang jadi pertanyaan langsung saja, bagaimana ya implementasi pola pendidikan sosial emosi ya yang bisa kita kembangkan di lembaga secara efektif, efisien gitu ya. Mengingat ya tentu banyak kendala gitu mungkin yang kita hadapi. Contohnya tolak ukur keberhasilan penilaian pendidikan sosial emosi ini mungkin bagi sebagian kita juga masih bingung gitu ya, berbeda dengan tolak ukur penilaian kognisi ya, dengan tes itu dan ini kita sudah terbiasa. Artinya kembali pertanyaan inti saya adalah bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan sosial emosi di ranah pendidikan yang kita jalankan gitu ya, secara efektif dan efisien. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Oke, hatur nuhun Pak Iwan. Untuk pertanyaannya tadi, bagaimana implementasi pola pendidikan sosial emosi yang bisa dikembangkan dan diterapkan di instansi pendidikan secara efektif dan efisien. Baik, begitu Pak. Ya. Mangga kepada Pak Sanusi dan Pak Sabirin, barangkali mau menjawab dari salah satu atau ketiga pertanyaan yang sudah ditanyakan. Sekali lagi, yang pertama dari Pak Soleh, yaitu faktor mana yang lebih dominan, faktor internal atau eksternal yang dapat mempengaruhi tentang perkembangan sosial emosional.
Yang kedua dari Pak Nur Hasan, apakah perkembangan sosial emosional anak-anak di Indonesia sama dengan perkembangan sosial emosional di negara barat? Dan yang ketiga dari Pak Iwan tadi, bagaimana implementasi pola pendidikan sosial emosi yang bisa dikembangkan di intensif pendidikan secara efektif dan efisien. Baik, Pak Rijal, mungkin saya akan coba jawab dulu, nanti insya Allah dilengkapi oleh Ustadz Sanusi dan insya Allah Ibu Doktor ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa menambahkan untuk melengkapi. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Ustadz Saleh ya. Mana sih yang lebih dominan gitu pengaruhnya? Yang pertama, sebagaimana yang kami sudah sampaikan pada penyampaian makalah tadi bahwa terkait dengan sosial dan emosi ini adalah satu dengan yang lainnya seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kita mungkin sedikit kembali kepada pengertian ya, bahwa sosial itu merujuk pada interaksi sosial seseorang dengan orang lain untuk kemampuan dia membentuk serta memelihara hubungan. Ya. Artinya dia harus ada punya keterampilan sosial, diantaranya keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, keterampilan sosial lainnya gitu kan. Dan apa itu peran sosial dalam tumbuh kembangnya. Anak-anak mengembangkan keterampilan sosial sebagaimana kami jelaskan tadi bahwa dia cenderung lebih baik, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya, gitu, dan memiliki hubungan yang sehat serta merasa lebih percaya diri dalam situasi sosial. Kalau emosional pengertiannya itu merujuk pada perasaan internal seseorang yang mencakup perasaan seperti kebahagiaan, sedih, marah, takut, cinta, gitu, dan sebagainya. Contoh komponen emosi itu misalnya pengelolaan emosinya, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengenali perasaan dirinya, kesadaran diri, regulasi emosi, seperti itu, ekspresi emosi, bagaimana mampu untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat, tepat, gitu, baik secara verbal atau non verbal. Maka mana sih yang lebih dominan di antara keduanya? Keduanya saling beriringan dalam prosesnya. Hubungan sosial emosional itu saling mempengaruhi keduanya dia dalam aspek kehidupan kita. Kalau melihat dari dan merujuk pada teori yang tadi kami sampaikan di atas. Misalnya kemampuan sosial yang baik sering dilihat kali didukung oleh pengelolaan emosi yang sehat, misalnya seperti mampu menahan marah, atau merasa empati terhadap orang lain. Sebaliknya dia hubungan sosial yang sehat juga membantu seorang untuk lebih mudah mengekspresikan, memahami emosinya ketika dia menerima dukungan mungkin dari temannya saat dia mengalami stres terhadap pelajaran atau mungkin hubungan sosial lainnya dengan temannya atau dengan orang tuanya atau lingkungan sosial dia yang dimana dia berinteraksi. Jadi keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus tumbuh dan kembang bersama supaya dia benar-benar menjadi pribadi yang sehat, yang bahagia. Seperti itu, Salah insya Allah. Mungkin nanti insya Allah bisa ditambah sama Ustadz Ustadz Sanusia. Kemudian pertanyaan dari Ustadz Hasan ya, Ustadz Hasan? Ya, penjelasan Pak. Tumbuh mana sih yang baik tumbuh kembang sosial emosinya antara anak Indonesia dengan anak di Barat gitu ya, di Eropa? Ada banyak faktor yang bisa kita lihat ya. Pertama, secara individu di dunia Barat itu kan dia kebanyakan mengedepankan nilai-nilai individualisme ya, di mana anak-anak dorong untuk mandiri, mengerjakan minatnya secara pribadi, anak-anak dijak untuk mengembangkan identitas pribadinya, memiliki pengembangan diri, dan seringkali mereka membuat keputusan bahkan sejak dini. Kita kan sering kaget-kaget misalnya anak 6 tahun bilang dirinya bingung dengan gendernya, tiba-tiba dia pengen melakukan operasi gender dan sebagainya gitu kan. Beda dengan Indonesia, kita masih mengadopsi nilai-nilai yang bagus ya. Saya rasa ini adalah nilai luhur budaya bangsa, yaitu nilai kolektivisme. Kalau dulu kita mengenalnya dengan kata gotong royong, bangun rumah bersama-sama, orang nikahan itu kerja bareng bersama-sama gitu kan, masaknya bareng-bareng gitu, urungan bareng-bareng. Anak-anak kita diajar untuk mendahulukan kepentingan keluarga, atau kepada orang tua, atau ada aturan keluarga. Kalau di dunia Barat ini kan sudah menjadi hal yang sangat amat langka ya. Mungkin dianggap aneh mungkin dia ngeliat kita.
gitu kan. Ngelihat kebersamaan dengan orang tua, gitu kan. Dia 17 tahun aja udah kemana-mana dia kan, udah mandiri dan sebagainya. Kalau kita 21 tahun kadang masih disuapin, gitu kan. Masih disuruh, masih dikasih duit kemana-mana seperti itu. Hal-hal seperti itu sangat umum di Indonesia. Yang kedua, pola asuh dan otoritas orang tua. Ini juga sangat berbeda. Dunia Barat itu cenderung lebih demokratis, di mana orang tua seringkali berdiskusi dan anak-anak dorong untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kalau kita kan beda, ya kan? Kalau kita Indonesia beda, lebih Doktrin ya, otoritatif, doktrin. otoritatif dah, dan terstruktur. Karena kita memang pola-pola itu kan yang memang kita ambil dan adopsi dari generasi ke generasi juga kan. Dan ada aturan-aturan agama kita yang memang mengikat, membuat kita memang harus ikut aturan tertentu. Ada peran peran orang tua kita cukup dominan kalau di Indonesia. Kalau Barat tadi kan banyak memberikan bagaimana pendapatmu seperti itu. Artinya kendali orang tua di Indonesia memang cukup ini ya, sangat terkadang agak-agak menakutkan. Contoh kasus misalnya, kasus yang guru-guru kan yang kita bahas tadi pagi misalnya, anaknya sebenarnya kena apa, dengan ngadunya apa, kemudian orang tuanya datang ke sekolah dan melakukan hal, bahkan sama ada mengetepel guru kan ya, sampai membutakan mata gurunya, ditepel gurunya gitu kan. Ada yang bahkan memenjarakan guru. Ini kan intervensi yang berlebihan. Contoh mungkin. Kemudian ada peran komunitas dan lingkungan sosial. Barat itu sering tumbuh dalam lingkungan yang lebih individualistis, dan komunitas sekitar tidak terlalu berperan besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara kita ada lingkungan sosial seperti tetangga, komunitas lokal berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Artinya kita masih ada kadang suka nitip-nitip kan ke tetangga, kalau anak saya begini nggak apa-apa, cubit aja. Anggap saja seperti anakmu sendiri. Ada kalimat-kalimat begitu yang memang membuat kita tumbuh dengan cara Indonesia banget ya. Ada satu sisi positif yang kita bisa ambil dari situ. Ada juga mungkin ada hal-hal negatif lainnya yang terkadang kita nggak tahu lah. Tapi beberapa suka muncul. Ada sosial nilai-nilai keagamaan, ada sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya juga tentunya berbeda. Karena di Barat, agama itu cenderung dianggap sebagai pilihan pribadi dan tidak terlalu terintegrasi dalam pendidikan sosial anak-anak mereka. Di sekolah mereka jarang menjadi bagian dari kurikulum agama, itu nggak ada kurikulum agama kan. Sehingga pengajaran nilai-nilai agama biasanya disampaikan pada keluarga masing-masing, ke tempat-tempat ibadah mereka, gereja atau masjid gitu kan. Adik saya dulu ketika dia diam di luar negeri, ya memang benar-benar harus benteng agama itu harus dari rumah. Karena anak-anaknya diasuh dengan pola-pola yang sangat-sangat sekuler, gitu kan, ketika berada di sekolah. Kemudian di Indonesia, agama ini menduduki peran penting sekali, bahkan bagian identitas sosial kita. Dan alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia yang agama itu masih sangat dijunjung, walaupun orang-orang yang ateis atau sejenisnya itu terus ngedongkel gitu kan. Terus meminta bagaimana kolom agama itu dihilangkan gitu. Kemudian ada pendekatan terhadap pendidikan dan prestasi. Kalau di Barat itu lebih fokus pada penemuan diri, kreativitas, keterampilan kritis. Di Indonesia prestasi akademik sangat dihargai. Berapa nilaimu, matematikamu gimana gitu kan, sainsmu bagaimana gitu. Tapi kita lupa tuh nilai-nilai yang lain yang harusnya muncul, bagaimana perasaan anak-anak gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi nilai minus yang kita miliki. Interaksi dengan teknologi dan sosial media yang tentunya lebih maju mereka ketimbang kita gitu kan. Ketika kita baru mau mengenal gadget saat ini, mungkin mereka zaman dulu sudah. Saya ingat banget, saya punya adik kelas yang notabene-nya dari Indonesia juga, tapi dia dari sekolah Kristen. Ketika saya baru belajar ngetik-ngetik begitu, di kelas dia setiap meja sudah ada mesin ketik. Saya nanya dia, kamu di mana? Di Kepasturan gitu kan, karena dia mualaf, kabur masuk Islam. Dia bilang, saya di Kepasturan bang.
kamu ngerti saya ini, saya bilang kan ini sama saya tanya dia bilang ngerti lah, orang di depan meja kita semua pakai begini. Saya bilang keren, tempat saya waktu itu cuma di TU yang punya. Gitu kan. Jadi interaksi dengan teknologi dan media sosial ini tentunya kita kalah jauh lah ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu Ustadz Hasan terkait dengan Ya, pertanyaan syukron. antum. Syukron, Ustaz Sabirin. Ya. Selebihnya nanti ini dulu ke Ustadz Sanusi ya. Nanti insya Allah Ustadz Iwan kita akan jawab kembali Ustadz Sanusi, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Pak Sabirin. Mungkin hanya sekedar menambahi, saya rasa semuanya sudah lengkap itu jawaban. Hanya saja mungkin sedikit menambahkan saja. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Soleh, di antara faktor eksternal dan internal atau internal dan eksternal, mana yang lebih dominan tentang apa yang mempengaruhi perkembangan anak. Mungkin saya ambil kutip kembali kata-kata Pak Sabirin bahwa antara faktor internal dan eksternal ini merupakan setali tiga uang yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi dalam perkembangan sosial emosional anak ini, secara internal ini jelas faktor internal yang lebih dominan ketika dia baru anak itu dilahirkan, sehingga dia bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mengetahui dan bisa memahami. Artinya begini, kalau faktor eksternal itu kan merupakan merupakan karakter yang ada dalam dirinya sendiri, yang timbul dari dirinya sendiri. Terus ketika dia mulai melihat, ketika dia sudah mulai memahami dan mengerti apa yang dia lihat, apa yang diketahui, maka disitulah peran eksternal bermain. Jadi eksternal ini merupakan apa namanya ya? Kalau menurut saya eksternal ini adalah merupakan hasil dari yang dia lakukan, apa yang dipelajari anak, yang dilihat anak, sehingga anak itu bisa berinteraksi dengan sosial lingkungannya. Dalam pengertian bahwa secara keseluruhan, meskipun kedua faktor ini sangat penting, ya faktor eksternal ini seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat ya. Artinya nih bukan saya nggak konsisten dengan kata-kata yang pertama tadi. Karena ini faktor eksternal lebih mempengaruhi kepribadian anak setelah dia melihat dan lain sebagainya. Artinya lebih memiliki pengaruh yang lebih kuat yang terhadap apa yang dia lihat, juga melihat konteks langsung di mana anak belajar untuk mengekspresikan kemampuan sosial emosionalnya. Namun di sini tidak kalah pentingnya juga sebagai dasar utama bahwa apa yang ada di dalam diri anak yang merupakan bawaan dirinya sebagai faktor eksternal seperti sifat, kelakuan, dan karakter itu bisa berubah. Karena dalam ayat Al-Quran Allah pernah bilang, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sifat karakter itu adalah internal. Adapun setelah dia bersosialisasi dengan masyarakat, maka apakah dia mau merubah atau tidak, itu semuanya tergantung pada dirinya. Artinya Allah sendiri nggak mau merubah sifat atau karakter seseorang, atau dalam pengertian di situ nasib, tapi semua bisa diinterpretasikan dengan sifat dan karakter. Terus melengkapi jawaban nomor 2, pertanyaan nomor 2 dari Pak Nur Hasan, apakah sama ya perkembangan sosial di Indonesia dengan anak di Barat dalam hal pendidikan sosial emosional? Pada dasarnya perkembangan itu mencakup antara Barat dan Indonesia ini memiliki persamaan pada dasarnya ya, karena ini mencakup masalah bagaimana seorang pendidik atau orang tua, lingkungan dan sekitarnya memberikan pelajaran tentang bagaimana anak itu bersosialisasi, bagaimana anak itu untuk menginterpretasikan lingkungan dengan menimbulkan emosi-emosi tersendiri, baik itu emosi positif maupun negatif. Namun di sini ada juga perubahan yang sangat signifikan ya, hanya menambahkan dari Pak Sabirin bahwa dari nilai sisi budaya tadi ya, ini kolektivitas kita sangat tinggi ya, kerjasama kita, gotong royong kita, dengan rasa hormat kita. Mungkin kalau kita perhatikan keseharian, contohnya ya, anak-anak yang sekolah kebetulan saya di madrasah ibtidaiyah, ketika guru itu datang baru kelihatan dari jauh aja tuh anak udah lari.
lari, cium tangan, salim. Sementara di Barat kita mungkin saya sendiri belum lihat itu ya. Jadi artinya rasa hormat, rasa takzim dan rasa mungkin sosial mereka tuh lebih dominan kalau di Indonesia. Sementara di Barat itu lebih berorientasi pada budaya individualisme. Saya belum pernah melihat ya, kecuali bahkan di negara-negara yang lain seperti kayak di Arab Saudi itu kalau menurut saya melihat terbalik. Justru orang tua itu atau kalau yang cinta kepada anak itu diambil tuh tangan tuh anak disalim. Ya. Tapi kalau anak di Indonesia tuh yang tua guru atau itu lebih dihormati dan pasti dia disampiri untuk salaman ya atau cium tangan. Dalam pola pengasuhan mungkin di Indonesia ya seringkali berpusat pada hierarki ya keluarga untuk memiliki yang sifat otoritas yang kuat. Anak-anak ini diajarkan mematuhi untuk mengikuti petunjuk orang tua. Artinya untuk birrul walidainnya ini lebih melekat di Indonesia. Sementara di Barat itu untuk bereksplorasi membuat putusan itu sendiri tanpa harus mendengarkan dari kata-kata orang tua. Dan kemudian dari segala pesan agama di Indonesia mungkin tradisi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial emosional anak. Dan di Indonesia ini membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai moral itu sangat kuat ya, dan dimulai diajarkan sejak dini. Contohnya ketika anak itu mulai dalam kandungan saja, itu orang tua sering tuh sholawatan, dia baca-bacakan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Sementara di Barat unsur religius ini kemungkinan ya, tapi ini menurut sependek pengetahuan kami, mohon maaf Pak Iwan, saya ngambil kata-kata Pak Iwan nih. Sependek pengetahuan kami belum pernah melihat anak itu ketika dalam kandungan diajarkan atau didengarkan tentang bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat dan lain sebagainya. Yang sehingga nanti ketika anak itu lahir, anak itu mempunyai emosional yang kuat, kecerdasan yang kuat. Terus dalam sistem ya. Baik ya. Lalu dalam sistem pendidikan ya, pendidikan di Indonesia ini lebih menekankan pada kerjasama kelompok dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Sementara di Barat, pendidikan ini lebih menekankan kepada pengembangan bakat, pengembangan individu, dan keterampilan kritis untuk diri pribadi anak tersebut. Terus menyikapi pertanyaan dari Pak Iwan, bagaimana implementasi pola pendidikan yang lebih efektif ya, implementasi PSE atau pendidikan sosial emosional yang lebih efektif dan efisien di sekolah. Di sini di sekolah tentunya lembaga harus mengintegrasikan dalam sebuah kurikulum. Jadi pendidikan sosial emosional ini sebaiknya tidak hanya menjadi mata pelajaran tambahan, tapi juga diintegrasikan dalam kurikulum utama. Meskipun di Indonesia ini belum dilaksanakan, hanya saja dalam semua mata pelajaran ada yang namanya pendidikan berkarakter dan itu pun merupakan salah satunya sudah terimplementasikan. Namun ini lebih efektifnya lagi, lebih efisiennya lagi agar kurikulum mata pelajaran PSE ini tidak hanya diintegrasikan dalam sebuah pelajaran saja atau sebagai tambahan, tapi di sini dimasukkan dalam kurikulum utama. Terus yang kedua, dengan mengadakan pelatihan guru dan staf sekolah. Tentunya metode bagaimana seorang guru bisa mengajarkan tentang sosial dan emosional anak, baik dari sektor agama dan sebagainya, agar anak-anak tersebut bisa lebih lebih cerdas lagi emosionalnya ya. Karena di sini kalau dilihat dari tadi perbandingan antara intelligence question dan emotional question itu jauh. Intelijensi ini karena merupakan bawahan hanya 20 saja, sedangkan EQ itu 80% karena IQ itu merupakan bawaan dari anak yang ada dalam diri anak, dan ketika anak itu mulai belajar, mulai sekolah, mulai mempelajari lingkungan dan lain sebagainya, maka disitulah mulai EQ itu terbentuk dari sesuai dengan pengaruh lingkungan yang ada. Dan juga di sini mungkin sedikit tambahan juga untuk pendekatan berbasis praktek ya. Artinya
di mana sekolah itu mulai melakukan diskusi-diskusi kelompok antar para guru terlebih dahulu, diutamakan bagaimana mengatasi emosi anak ini jangan agar banyak yang kejadian seperti kayak kenakalan remaja dan lain sebagainya, atau mungkin di anak-anak ada yang mempunyai anak itu overaktif dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya harus diadakan selalu diskusi para guru secara nyata, baik dalam satu kelompok guru ataupun mungkin dengan kelompok-kelompok lain. Contohnya kayak mungkin sekolah-sekolah lain kita ajak berdiskusi jadi satu PKG sifatnya. Dan juga di sini dalam ada membangun lingkungan ya, membangun lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan para orang tua supaya nanti ketika dalam rapat biasanya yang dilakukan di sekolah itu rapat awal semester, nah itu diajak untuk berkomunikasi tentang dicatat perlu bagaimana perkembangan anak selama di sekolah, karena tadi pada prinsipnya ada orang tua ya yang sekiranya nanti anaknya yang nggak boleh dicolek sedikit dan sebagainya, mempunyai kekurangan dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi ya emosi anak itu sendiri. Jadi dengan melalui rapat tersebut, maka anak-anak tersebut bisa kita atasi bersama antara guru dan orang tua, antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Mungkin itu yang tambahan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rizal. Baik, mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya pendalaman materi dari Ibu dosen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas presentasi dan juga diskusinya yang sudah cukup ramai ini. Sebelum hal yang lain, saya akan memberikan ini juga catatan untuk materi di kelompok ini ya. Kalau dari sisi uraian keterkaitannya dengan Al-Quran dan hadis sudah oke. Tetapi ada dua pendekatan atau teori yang Anda belum masukkan di sini, belum dielaborasi secara lebih luas gitu ya. Padahal itu sangat-sangat kekinian gitu ya. Itu sangat kekinian, kan kita judulnya orientasi baru dalam psikologi pendidikan ya, sehingga hal-hal yang baru juga, pendekatan-pendekatan baru yang harus diuraikan. Ya, ini masih belum. Satu yaitu teori tentang kecerdasan emosional dari Goleman, ya, Goleman tulisannya, ya. Ini harusnya diuraikan di sini, ya. Ini jadi Anda cuma di sini masih baru mencuplik dari teori ini, tapi Goleman belum diuraikan secara lebih elaboratif ya. Itu tolong dimasukkan. Karena apa? Karena sangat kalau kita pelajari Goleman itu sangat kekinian banget ya, terutamanya dengan kehidupan anak-anak kita sekarang ini. Kalau kita lihat kan anak kita ini kan sudah masuk ke generasi Z ya, generasi alfa gitu ya, yang sangat-sangat rentan kalau kita lihat ya, sangat rentan terhadap gejolak atau tekanan emosional di lingkungannya. Kita lihat tingkat bunuh diri sudah sangat sekarang kalau kita lihat, kalau dulu kita masih lihat wah orang Jepang nih gitu kan ya, karena adanya perbedaan kehidupan pribadi, kehidupan material dengan psikologis itu yang sangat jauh berbeda, kehidupan keagamaan yang bisa kita katakan tidak ada gitu ya. Itu yang membuat mereka jadi bunuh diri gitu kan, cenderung untuk bunuh diri. Tapi kalau kita lihat sekarang angka bunuh diri di Indonesia sudah tingkatnya sudah cukup tinggi dan sudah menyentuh pada usia-usia muda ya. Kita lihat anak SMP ya yang terjun dari lantai 4 lah gitu ya, dan lantai 4 sekolah loh itu gitu ya yang kita lihat. Ini kan sangat miris gitu ya.
Nah, Goldman itu di dalam penjelasannya itu menjelaskan bagaimana apa namanya fungsi kecerdasan emosional ya berperan dalam seseorang mengambil keputusan gitu ya, dalam menghadapi kesulitan gitu ya, dan kemudian mencari alternatif solusinya gitu ya. Nah, silakan tolong ditambahkan, dielaborasi ya supaya lebih lengkap gitu. Yang saya apa namanya bukan sangat mengagungkan teori-teori Barat, tetapi justru jangan sampai kita nih orang Islam ya kalah sama orang Barat gitu ya. Justru di sini kita elaborasi teori-teori Barat dan kemudian kita cari keterkaitannya dengan Al-Quran. Kita harus bilang bahwa ya teori itu mah udah ada di Al-Quran sekian belas ribu tahun yang lalu kan gitu ya. Di abad 14 abad yang lalu Rasulullah sudah diajari Allah di dalam Al-Quran dan hadis kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita bisa bicara begitu gitu loh. Bahwa sehebat apapun teori-teori yang disampaikan oleh para ahli barat gitu ya, sesungguhnya di dalam Al-Quran sudah ada, di dalam hadis sudah ada gitu ya. Nabi-nabi besar kita ya, para nabi-nabi katakanlah Ibrahim ya, itu sudah menerapkan ketika pembelajaran Barat sifatnya demokratis gitu kan ya. Tadi disampaikan tadi sama Pak siapa tadi ya, pendidikan Barat lebih demokratis gitu ya. Siapa bilang ya, Nabi kita Ibrahim itu demokratis ya. Bayangkan ketika beliau akan menyembelih putranya ya, putra kesayangannya ya, beliau masih menanyakan kepada putranya tersebut ya, kepada Nabi Ismail, ya anakku, aku bermimpi ya diberikan petunjuk demikian, bagaimana pendapatmu? Kan itu artinya Nabi Ibrahim sudah menerapkan pendidikan demokratis di dalam keluarganya, gitu kan? Ya, jadi bukan hanya dunia Barat, 14 abad yang lalu sudah diterapkan, gitu ya. Bahkan sebelum 14 abad lalu kan itu ya, 14 abad itu kan dihitung dari saatnya Rasulullah hijrah ya. Nah, Nabi Ibrahim itu berapa abad sebelumnya ya? Berarti sudah 20 abad yang lalu mungkin ya, gitu. Kalau kita lihat, gitu ya. Dan Islam sudah mengajarkan kehidupan pendidikan demokratis gitu. Ya, nah seperti itu maksud saya. Jadi kita kupas teori-teori Barat dan kemudian kita jejerkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, untuk membuktikan bahwa ya kalau ahli-ahli Barat ngomong begini begitu, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, Rasulullah sudah menerapkan gitu ya. Para nabi kita ya zaman dulu ya, Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim gitu ya, itu sudah menerapkan ya. Ketika Nabi Nuh ya akan mendapatkan perintah untuk membuat kapal gitu ya, dan kemudian mengajak para jamaah, para umatnya ya untuk naik ke kapal itu, anaknya menolak ya kan. Tidak, aku tidak mau ayah, aku lihat nggak seperti itu kok gitu ya, aku akan bisa kalau aku ikut ke sana gitu, nggak ikut ayah bisa kok, aku selamat gitu kan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat itu ya, memberikan kebebasan pada anaknya untuk memilih. Ya silakan, kalau memang pendapatmu demikian ya, pendapatmu demikian ya sudah, itu pendapatmu, itu keputusanmu, silahkan ambil kan gitu ya. Ini adalah pendidikan kemandirian yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada putranya. Nah, bayangkan Nabi Nuh itu berapa ribu abad yang lalu ya, berapa belas abad yang lalu tuh, puluh kali ya, bukan hanya belas. Kalau Rasulullah kan 14 abad. Ini kan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh lagi kan sebelumnya, gitu ya. Nah itu, jadi di dalam Islam itu sudah diajarkan, sudah diterapkan
pendekatan-pendekatan pendidikan yang diagung-agungkan oleh Barat sekalipun, gitu ya. Nah ini seperti itu maksud saya. Jadi kita menjejerkan, gitu ya, supaya orang tuh lebih melek, lebih sadar, lebih menghargai ya Al-Quran dan hadis bahwa sudah ada ya. Nah, berikutnya selain tadi teorinya Goleman adalah juga dari Hasanah yang namanya neuroscience, gitu ya. Nah, ini perkembangan sosial emosional itu sangat dipengaruhi oleh neuroscience, ya. Neuroscience itu kalau kita lihat, saya lihat belum memanfaatkan literatur yang saya sarankan. Kalau seperti ini paparan makalahnya, saya menduga Anda belum menggunakan literatur yang saya sarankan, misalnya dari bukunya Profesor Jamaris, ya, Martini Jamaris. Beliau itu di situ mengupas tentang neuroscience, gitu ya. Nah, selain bukunya Prof. Jamaris, Anda bisa ambil lagi dari quantum learning, ya. Dari quantum learning itu juga banyak ya bicara tentang neuroscience juga, gitu ya. Nah, bahwa perkembangan sosial emosional itu sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon yang terjadi dalam proses metabolisme tubuh kita, tubuh manusia, gitu ya. Nah, itu kalau bicara tentang hormon, ya, adanya hormon adrenalin, oksitosin, gitu ya, itu bicaranya adalah neuroscience, gitu ya. Nah, itu perkembangan sosial emosional manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi hormonal, gitu ya. Dimana kondisi hormonal ini ada kaitannya juga dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Tempo hari kalau nggak salah saya sudah cerita bagaimana bedanya ya kondisi emosional sosial emosional seorang yang melakukan suatu perilaku secara ikhlas dan tidak ikhlas. Ada nggak? Ada yang masih ingat? Satu penelitian ya. Saya lupa apakah saya sudah share ya ininya artikelnya ya, artikel jurnal itu ya, artikel jurnal di kedokteran gitu ya, yang dimana meneliti perilaku kondisi sosial emosional ya orang yang melakukan tindakan perilaku memberi ya, giving itu secara ikhlas dan tidak ikhlas, dalam artian ada syarat gitu ya, saya lakukan ini supaya begini-begini, sama yang nggak ada syarat-syarat gitu ya. Bagaimana rasa bahagia yang ditimbulkan oleh perilaku itu ya, dua macam perilaku yang berbeda itu ternyata kondisi sosial emosionalnya sangat-sangat berbeda ya. Yang diukur adalah rasa bahagia dalam hal itu gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia barat yang bicara tentang neuroscience gitu ya, itu sangat, kalau dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis, sangat erat gitu ya. Ya, kita bisa bilang ya itulah bukti kenapa Al-Quran memerintahkan ya, kenapa Allah memerintahkan kita ya, kenapa Rasulullah menjalankan yang namanya sholat malam, kenapa tahajud itu diperintahkan Allah ya, sholat di ujung malam gitu kan ya. Itu ternyata ada kaitan hormonal di situ ya. Kalau dibahas dari neuroscience amat sangat erat kaitannya dengan perkembangan sosial emosional gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Sudah jelas Ibu. Terima Sudah kasih. jelas ya? Iya, terima Iya. kasih. Ya, jadi tolong ditambahkan ya, Pak Sanusi, Pak Syahbirin, Pak Rizal ya.
ditambahkan 2 itu ya, dari Goleman ya, teori kecerdasan emosional ya, David Goleman. Kemudian juga dari teori-teori neuroscience gitu ya. Anda bisa pakai buku yang lain pun ada ya, banyak sekalian neuroscience, banyak sekali bukunya. Kecerdasan emosional juga banyak, tapi ahlinya adalah Goleman ya. Buku dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak gitu. Neuroscience diantaranya yang bahasa Indonesia adalah Profesor Martini Jamaris, ada ya, isinya tentang neuroscience. Jadi begitu, silakan ditambahkan, diperbaiki, dan saya minta semua perbaikan sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah kuliah terakhir kita di belahan awal. Nah, kita sudah 7 kali pertemuan kan ya? Itu. Ya nggak? Ini sudah ada 6 kelompok plus saya kan? Berarti kan sudah 7 topik ya. Nah, berarti pekan depan, Sabtu depan itu Bapak Ibu harus UTS. Ya. Yang tengah semester gitu ya. Makanya pekan ini tolong semua perbaikan materi ya, perbaikan makalah dan PPT dikirimkan ke saya sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk membaca kembali ya. Demikian pula link-link rekaman ya. Tolong di-share di grup. Jadi semua perbaikan, semua makalah maupun PowerPoint perbaikan ya, revisi di-share di grup kita ini kan ada grup materi khusus mata kuliah UBPP ya. Kemudian juga rekaman-rekamannya ya, sehingga teman-teman yang mungkin berhalangan hadir kuliah bisa membaca dari situ, melihat tayangan kembali ya, tayangan rekamannya ya, sehingga bisa mengerjakan UTS dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau di? Bu Dokter, saya izin bertanya Bu Dokter. Ya, ya. Izin ya Bu Dokter. Kelompok saya memang belum maju nih Bu Dokter ya, tapi gambarannya kan hampir sama ya, tiap kelompok itu ada masukan-masukan, perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Bu Eka ya tadi ya. Nah, Bu Eka, satu pertanyaan saya nih Bu Eka, izin sekali maaf. Saya memang belum maju nih, tapi ketika melihat teman-teman kan kadang-kadang nanti ada masukan-masukan tambahan teorinya ini atau ditambahkan ayat ini yang berkaitan dengan ini gitu ya Bu ya. Nah, kan mungkin saya pun ada mungkin nanti gitu ketika maju kan nanti juga mungkin ada keterbatasan juga ya Bu Eka ketika misalkan sumber yang diharapkan Bu Eka tuh sampai ke teorinya siapa gitu, kayak tadi kan misalkan ditambahin teorinya Goleman apa siapa tadi ya Bu Eka sampaikan tadi Goleman ya? Ya, artinya kan artinya kita sebelumnya kan mungkin kalau saya pribadi saya belum tahu ya nanti karena harus nyari-nyari dulu nih tentang materi saya. Nanti kalau saya misalkan artinya ternyata ada tokoh yang memang belum saya kutip nih, artinya untuk referensi tambahan Bu Eka kayak gitu. Bisa nggak sih Bu Eka? Saya pengennya ya Bu Eka ya. Artinya ada batasan-batasan. Misalkan di teori ini kita mencakup siapa aja ya yang kita bisa sadur atau misalkan kita ambil kutipan-kutipannya gitu Bu Eka supaya arahannya gitu maksudnya ya. Arahannya teori siapa gitu ya. Supaya nanti ketika kita membuat makalah atau kemudian paparan, artinya sedikit banyak sudah mendekati ekspektasinya Bu Eka gitu, harapannya pengennya kayak gitu Bu Eka gitu. Bu Eka mohon maaf ya Bu Eka ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Iya, usulan yang baik ya, tetapi kan saya berharap Anda ini kan sudah magister ya levelnya, bukan S1 lagi, sehingga tidak harus disuapi gitu loh Pak. Jadi Anda cari sendiri gitu. Jadi kreatif, Bapak Ibu Pak, cari, iya gitu ya Bu Asfani ya. Jadi kita yang mesti cari gitu. Kalau untuk S1 oke, kita berikan wah ini cari gitu ya. Tapi kalau
Ini kan harapannya Anda sudah magister levelnya ini, gitu ya. Untuk pendidikan magister ini Anda harus broad mind ya, gitu. Jadi, wah apa ya kira-kira ini keterkaitannya. Saya kan sejak awal saya sudah memberikan batasan atau arahan bahwa uraikan semua teori Barat, kemudian kaitkan, bandingkan, gitu ya, atau apa namanya, pertemukan, gitu ya, dengan apa yang ada di Al-Quran dan Hadis. Itu kan itu batasan atau arahan awal saya ya. Nah, di sini kemudian Anda yang harus mengeksplor sebanyak mungkin, gitu ya, seperti tadi yang sudah dikerjakan oleh Pak Sanusi, Pak Sabirin, dan Pak Rizal. Itu saya appreciate karena kelompok ini lebih mengeksplor dari Al-Quran dan Hadis. Nah, sayangnya yang dari teori Barat masih belum komplit kan gitu ya. Nah, sehingga silakan ditambahkan gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi bisa sharing Bapak Ibu ya. Ini yang pada rajin-rajin baca gitu ya, bisa ditanyakan misalnya. Jadi tidak harus misalnya kelompok yang bertugas, misalnya kalau kelompok 7 nanti ya, misalnya hanya kelompok 7 aja yang mikir gitu ya. Bisa aja kemudian tanya misalnya ya, di antara Bapak Ibu siapa yang punya ide ini gitu misalnya ya, pernah dengar materi ini misalnya gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sarankan untuk menyampaikan, men-share materi makalah maupun PPT sebelum hari ya, 2 hari sebelum presentasi supaya ada masukan dari teman-teman yang lain misalnya kan kelompok 7 misalnya kelompok 6 kan ya, kelompok 7 share misalnya kan ya, lalu kemudian Bu Aswani punya ide, wah Pak ini kurang nih, mestinya ada teori ini yang mesti dimasukkan misalnya, sehingga masukannya bukan hanya dari saya tetapi dari teman-teman sekalian gitu. Misalnya katakanlah Bu Vita baca, wah Pak saya baca dari sini nih ada ini bisa dimasukin loh nih gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke. Jelas Terima ya Pak Jafar kasih ya? Bu Eka. Ya, Bu Eka terima Iya. kasih banyak. Iya, oke. Jadi Pak Jafar juga bisa ngasih saran Pak kalau misalnya temennya gitu kan. Pak Jafar kelompok berapa? Kelompok 8 misalkan ya. Kelompok Pak Jafar belum presentasi misalnya kan, apa namanya temennya sudah misalnya, silakan berikan saran atau misalnya Pak Jafar bisa berikan saran perbaikan untuk kelompok yang sudah presentasi misalnya kan seperti itu, gitu ya, yang belum presentasi gitu. Sama seperti itu juga ya. Jadi saling kita nih di sini kan dalam hal ini dosen ini kalau kita lihat dari pendekatan konstruktivisme, dosen itu sebagai coach ya, sebagai coach atau sebagai guide gitu ya. Anda lah yang menggali pengetahuan itu sendiri ya, menggali dan membangun pengetahuannya sendiri. Gitu Pak Jafar ya, jelas ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada kita bisa. Iya. Kalau sudah tidak ada kita bisa akhiri. Mungkin satu Bu dosen. Iya, silakan. Tadi Ibu kan menyampaikan mungkin besok UTS gitu ya, barangkali untuk memberikan arahan tugasnya seperti apa gitu ya untuk persiapan kami gitu Bu, barangkali. Terima kasih. Tugasnya karena Anda sudah magister, project ya, project. Jadi saya akan berikan case gitu ya, nanti berupa project gitu ya. Nah, makanya tolong dilengkapi semua ya, makalah maupun PPT-nya sehingga Anda bisa mudah ya ketika mendapatkan project case-nya ini. Oh, ininya pendekatannya. Sama juga seperti halnya apa namanya cara kita belajar ya. Anda bisa menjawab case yang saya berikan atau membuat project tersebut berbeda-beda pendekatannya. Misalnya ya, oh saya lebih menggunakan teori ini, misalnya teori sosial misalnya, humanisme. Oh saya lebih menggunakan teori ABC. Ada juga yang oh saya DEF misalnya ya, silakan, gitu ya. Asalkan disertai tentunya ya dengan logical analysis yang benar-benar apa namanya sesuai menurut case tersebut gitu ya.
Kan bisa saja pendekatannya ABC, yang satunya DEF misalnya ya, tidak masalah. Yang penting benar bisa menjelaskan ya case yang saya berikan gitu ya. Project yang saya berikan, jadi menyelesaikan project yang saya berikan. Gitu ya, Pak Iwan? Baik, Bu dosen, terima kasih. Iya, ya. Karena sana ada sudah magister, jadi harusnya sudah C6 nih ya, ininya apa namanya? Bentuk penugasannya ya. Kan minimal C5 gitu ya. C5 C6 harusnya kan gitu ya. Ininya bocoran yang saya bisa berikan adalah C5 C6 ya, penugasannya nanti. Oke. Izin, Kalau Ibu. tidak ada lagi, yes, Bu Fira, ada yang bertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. sesuai dengan RPS, tugas yang Ibu sampaikan di situ kan untuk tugas perorangan itu praktek menyusun mengembangkan rencana pembelajaran di tempat kerja masing-masing dengan menggunakan konsep-konsep psikologi yang telah dibahas. Seperti itu ya, Ibu dosen ya? Iya, diantaranya begitu. Ya, diantaranya begitu. Ini tidak ada perubahan ya, Ibu dosen ya? Sebentar, saya lihat lagi ya Bu ya. Ya. Mungkin kalau aku ada modifikasi sedikit, ya. Antara lain itulah proyeknya nanti saya akan ini kan karena apa namanya? Saya lihat kondisi perkembangan sosial saat ini kan banyak hal nih, ya, banyak hal yang terjadi sehingga itu juga bisa menjadi inspirasi ya bagi kita untuk menggali, ya, menggali apa namanya? Pemikiran kita bagaimana melakukan pendekatan pembelajaran secara tepat. Oke? Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kalau tidak, sudah bisa kita akhiri. Silakan ditutup. Dan jangan lupa dokumentasi. Silakan. Mau ketua kelas atau siapa yang menutup? Silakan. Baik, kepada Ibu dosen yang terhormat dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bu dosen bisa kita terapkan untuk perbaikan, terutama dalam perbaikan makalah-makalah ini yang nantinya akan menjadi rujukan buat nilai-nilai selanjutnya. Dan mungkin dari kami kelompok, mohon maaf tadi bukan kelompok 6, kelompok 7, saya, Sanusi, beserta Pak Sabirin dan Pak Rizal, mohon maaf seluas-luasnya apabila terdapat kata-kata pembahasan dan mungkin uraian yang kurang berkenan di hati para Bapak sekalian. Kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan tentang ilmu pada kali ini bermanfaat dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.